ibu-ibu dan bapak dosen sekalian, kita langsung to the point aja ya, to the point supaya nanti kita bisa intens di kontennya ya. Jadi ini nanti saya bagi 3. Waktu 90 menit ini nanti kita setengah jam kita bicara tentang NLP, ya. Kemudian setengah jam kita bicara langsung implementasi NLP pada penulisan. Kemudian nanti setengah jam yang berikutnya adalah untuk tanya jawab. Dan ini nanti berlanjut, artinya begini, jadi saya menyediakan diri untuk khusus para dosen. Jadi nanti kalau Anda ingin konsultasi ya, itu nanti Anda bisa langsung itu tadi pada Pak Sefri sudah saya terakhir sudah saya share platform digitalnya yang khusus penulisan, ada 12 video itu ya. Jadi nanti kalau mau konsultasi masalah penulisan itu nanti tinggal Bapak Ibu buka YouTube-nya saja itu bab mana yang mau dikonsultasikan. Jadi ada 12 bab itu ya, 12 video dari mulai bongkar mindset sampai dengan trik-trik membuat sinopsis, kemudian membuat judul, kemudian pemilihan kata, ya, diksi dan sebagainya, yang menurut para pakar-pakar penulisan yang berkelas dunia ya, termasuk seperti Milton Erickson ya. Dan nanti silahkan nanti setelah ini nanti ada kalau mau konsultasi tinggal Anda ketik aja di YouTube ya, di komen, nanti pasti akan saya jawab ya. Jadi begitu ada komen langsung nanti di software saya langsung keluar nanti kalau ada pertanyaan itu. Nah, kemudian juga hari ini saya hanya berikan saja garis besarnya ya. Kemudian untuk NLP itu protokolnya saja ya, protokolnya. Nah, kalau untuk pelatihan NLP itu paling tidak butuh waktu paling tidak 72 jam. Jadi nggak bisa Anda memahami NLP hanya 1,5 jam, apalagi setengah jam ini nggak mungkin. Jadi ini saya jelaskan aja garis besar sama protokolnya. Nanti Anda sendiri yang mempraktekkan ya, juga dengan bimbingan platform saya. Ya, makanya kemarin itu ada persyaratan supaya Anda itu subscribe. Tujuan saya adalah supaya Anda nanti terus akan ada edisi baru lagi tentang NLP, Anda tetap bisa ngikutin terus. Ya, gitu ya. Baik, jadi kita mulai. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kita perlu memakai NLP? Baik untuk kehidupan kita maupun untuk khusus untuk meraih karir Anda sebagai penulis ya. Ini yang pertama adalah, tolong next ya. Tolong di next. Sebentar, mohon maaf Pak Amir, apakah saya yang men-share screen-nya atau Bapak? Bapak aja. Oke. Ya. Sudah kelihatan? Ya, di next. Jadi yang pertama adalah, ini hanya ada 2 ya. Saya berusaha menjelaskan secara simpel, paling simpel ya. Kebanyakan, naik lagi 1. Ya. Naik lagi 1. Jadi ada 2 tadi ya. Jadi yang pertama adalah manfaat NLP ya dalam kehidupan Anda maupun nanti dalam dunia penulisan. Yang pertama adalah mengubah mindset. Nah, ini saya sebenarnya sudah Anda sudah baca juga mestinya, tapi saya nggak tahu Anda karena baru di-share tadi pagi ya, sebuah blog saya yang saya tulis di yang tulis di internet ya, itu makalah saya biasanya saya diundang secara offline, itu terakhir makalah saya ketika saya diundang di LPMP di Jakarta ya. Jadi artikel itu saya menceritakan pengalaman saya ketika saya mengikuti tadi coaching NLP International Certified. Itu ada teman saya peserta ya, seorang dokter psikologi ya, beliau adalah dokter psikologi. Dia menanyakan pada saya, beliau itu seorang dokter psikologi.
saya ini cuma S lilin, jadi saya cuma S1 ya, cuma S1. Dia itu satu-satunya buku yang beliau tulis itu hanya ya disertasi itu. Ya, kalau mau dikatakan tesis juga 2 lah dengan tesis gitu. Tapi dia tidak pernah berhasil, tadi disebutkan oleh Dr. Edi tadi, tidak pernah berhasil menulis buku yang bisa diterbitkan oleh penerbit minor sekalipun, belum pernah berhasil. Jadi belum berhasil menyelesaikan buku itu. Selalu gagal. Kemudian saya tanya, kenapa gagal? Apakah Anda ketika menulis itu paradigmanya masih sama dengan ketika Anda membuat tesis dan disertasi? Gitu. Nah, terus dia menjawab, ya iya dong, saya kan seorang akademisi, bilang begitu. Nah, kemudian saya jawab, nah justru disitulah kendalanya. Jadi justru constraint ya, yang membatasi Anda, karena Anda seorang akademisi, itulah yang membuat Anda terhambat menulis. Kenapa demikian? Nah, justru itu masalahnya. Jadi ketika ini nanti Anda perlu mengubah mindset gitu loh. Jadi ketika Anda harus memenuhi standar Anda dalam penulisan, ya, itulah yang menghambat Anda, nggak kreatif. Nah, nanti ini berarti ini harus tombol ini tidak diaktifkan, kemudian kita aktifkan tombol kreatifnya. Nah, ini untuk bisa mengaktifkan tombol kreatif itu, kita perlu mengubah mindset. Itu jawaban saya pada beliau. Nah, itu saya jelaskan dulu secara mendetail di situ dalam tulisan yang judulnya Belajar Hypno Writing. Jadi hypno itu adalah memengaruhi, writing itu menulis. Artinya memengaruhi, mensugesti diri sendiri maupun mensugesti orang. Jadi yang pertama adalah mengubah mindset. Nanti saya jelasin nanti secara detail nanti di bagian implementasi penulisan nanti ya. Jadi dia mengubah mindset. Jadi itu ada gambar di situ. Jadi ada stimulus tadi kalau ibu dosen tadi, bu dokter tadi, dia juga ada stimulus ya, rangsangan untuk menulis gitu ya. Maka respon yang keluar adalah dalam pikirannya, dalam mindsetnya itu menulis itu adalah menulis disertasi, menulis ilmiah. Selalu begitu. Kenapa demikian? Ya, karena frame-nya ya, frame of reference itu di dalam otaknya itu ya, yang membentuk dia karena dia kuliah bertahun-tahun ya, kira-kira bisa 9 sampai 10 tahun hingga jadi doktor. Dia frame yang kebentuk adalah frame akademisi. Itu. Dan selama dia kuliah, membuat karya tulis, membuat tesis ya, ini namanya data masa lalu itu ketika dia membuat tulisan yang tidak sesuai dengan constraint akademisi, maka ditolak oleh pembimbingnya, kan begitu. Ya, dia membentuk bahwa tulisan yang baik, yang benar itu adalah tulisan yang sesuai dengan akademisi tadi. Nah, itulah yang kemudian dia membuat respon ya menghadapi realitas itu. Ya, setiap kali dia ada keinginan untuk menulis, maka yang keluar ya di situ responnya itu selalu ada tulisan itu, buku itu adalah disertasi, buku itu adalah tesis. Ya, buku itu adalah karya tulis yang kemudian juga yang namanya tulisan itu adalah jurnal dan seterusnya. Nah, ini selama ini mesin cetak ya, maaf ya, kalau saya menyamakan otak itu dalam mesin cetak dari buku itu ya, mesin cetak yang sesungguhnya itu keluarnya kan seperti begitu, maka dia akan terhambat terus ya. Nah, nanti akan saya berikan trik-trik yang itu juga sudah saya tuangkan dalam platform digital saya, bagaimana mengubah mindset dulu yang penting ya. Jadi intinya seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, next. Tolong next, Pak Edi. Ya. Nah, sekarang yang kedua ya, yang kedua. Manfaat NLP adalah untuk mengupdate, kebanyakan naik lagi ya, untuk mengupdate operating system. Apa itu maksudnya operating system? Jadi begini, seperti halnya ketika Anda pegang laptop gitu ya. Misalnya Anda laptop yang punya Anda itu OS-nya masih yang katakanlah Pentium gitu ya. Apalagi masih Pentium. Nah, sekarang sudah zaman berkembang, bahwa sekarang sudah internet itu ada sudah interaktif dan sebagainya. Kalau Anda masih gunakan Pentium, maka
tentu lemot banget ya. Kalau Anda menjalankan internet, apalagi juga dengan program-program yang canggih, yang memori besar ya, Anda hanya dengan RAM yang kecil ya, masih di bawah 1 giga, maka Anda tentu kesulitan. Nah ini di dalam otak kita itu ya, ini menurut para pakar NLP itu ada juga operating system seperti itu. Jadi kalau Anda katakanlah sekarang level Anda ya masih menulis jurnal atau menulis katakanlah buku pegangan mahasiswa dan sebagainya, ini masih katakanlah tadi masih Pentium. Ketika Anda ingin mengangkat mengelevate diri Anda menjadi seorang penulis yang nasional gitu ya, penulis Gramedia, maka operating sistemnya harus diganti. Nah ini, jadi ini OS-nya harus diganti. Ini manfaat OS ya. Nah, ini sekarang Anda akan berikan protokol ya, nanti bisa Anda pelajari lagi sendiri nanti dalam platform saya yang saya buat ya, itu dalam TOT NLP 1-8. Kalau TOT NLP nanti diketik sudah keluar ya sudah, tapi kalau belum keluar semuanya, ketik TOT NLP Amir ya, TOT NLP Amir itu kan keluar semua ya, ada 8 di situ protokolnya ya. Nah, di sini akan saya jelaskan secara garis besar saja ya, bagaimana kita mengupdate OS kita ya. Ada beberapa langkah yang perlu Anda buat ya. Tapi ada baiknya Anda siapkan juga kertas sama pulpen ya untuk surat-suratan, sekedar untuk mengingat nanti supaya ketika Anda buka platformnya Anda nggak kebingungan ya. Baik, sekarang silakan next ya, kita mulai. Kita akan mencoba mengupdate OS kita ya. Jadi yang pertama adalah Anda tentukan visi dulu ya. Apa gunanya visi? Jadi visi itu adalah gambar ya. Gambar tapi ada di pikiran kita. Contoh begini, coba Anda sekarang Anda berpikir tentang sate kambing. Coba. Begitu Anda berpikir sate kambing, apa yang ada di otak Anda? Apakah kata tulisan sate kambing atau gambar sate satu porsi yang masih hangat, ada tomatnya, ada ada bawang merah dan sebagainya, ada kecapnya dan sebagainya. Tentu yang ada di pikiran Anda adalah gambar sate kambing, bukan tulisan sate kambing. Jadi itulah cara kerja otak kita. Maka di dalam membuat visi ini ya, ini juga Anda harus membuat gambar dulu dalam otak Anda. Nah, ini ada 4 pilihan ya, gambar hidup Anda. Ini ya, jadi inside dream itu adalah yang pertama adalah apakah Anda ya itu memimpikan hidup Anda ini sebagai seorang businessman atau socio businessman sekarang ya, socio businessman yang pertama. Apakah Anda menggambarkan diri Anda ideal itu adalah seorang profesional? Profesional itu seperti saya ya, trainer, kemudian seorang pengacara, dokter, ya, dosen itu profesional. Atau Anda menggambarkan sebagai seorang ilmuwan. Jadi ilmuwan dalam batasan saya di sini adalah orang-orang yang memang sudah ciptakan teori. Ya, kalau masih menjelaskan teori orang lain, Anda belum bisa dikatakan ilmuwan. Ya, jadi ilmuwan itu kalau Anda sudah menghasilkan teori, apalagi Anda sudah penemu, itu namanya ilmuwan. Ya, atau ulama, ya, kiai, ya, ulama kiai sama, ya. Kemudian yang terakhir penulis itu melekat di 3 profesi itu. Ya, jadi banyak bisnismen yang sudah menulis buku, ya, seperti Robert Kiyosaki, ya, kemudian Bill Gates, ya, Steve Jobs, itu orang-orang hebat ya, banyak ya para pebisnis yang sudah menulis buku. Jadi bisnismen pun juga dia merangkap jadi penulis. Profesional apalagi banyak sekali ya profesional yang sudah menulis buku. Kemudian ilmuwan banyak juga. Jadi dari 3 itu semuanya pilihan 3 profesi itu semuanya melekat sebagai seorang penulis. Nah sekarang Anda tulis ya, pilihan itu di kertas yang di depan Anda, tulis. Ya, tentukan dari 3 itu mana yang Anda pilih. Saya jadi sosiologis, ya, bisnis, atau kemudian saya jadi profesional, atau saya ilmuwan, atau kiai. Silakan tulis dulu.
Oke ya, sudah? Kalau sudah Anda tulis, sekarang kita next. Yang berikutnya adalah Anda cari mentor. Jadi ini pengalaman dari para senior saya juga, para guru-guru saya. Orang-orang sukses di Amerika itu rata-rata punya mentor. Jadi ada bedanya. Kalau saya ini coach, ya, saya ini coach khusus dalam hal bisnis pelatihan. Saya ini mentor, coach juga mentor, ya. Jadi mentor itu adalah orang yang tadi profesinya sama dengan Anda, tapi dia mempunyai prestasi yang lebih hebat dibanding Anda. Ya, jadi nanti kalau Anda tadi pilihannya adalah pebisnis, maka harus cari mentor seorang pebisnis yang sudah sukses. Dan cara dari mentor ini Anda harus ada tukar-menukar energi. Jadi Anda harus ketemu dengan orangnya. Ya, ketemu dengan orangnya. Apakah sulit? Ya, ini sulit tidak tergantung dari kemauan Anda. Kemarin saya melatih di komunitas para ustadz, ya, para kiai itu ada seorang peserta yang dia itu ingin punya mentor Yusuf Qaradawi. Kan orangnya kan dari Mesir sana. Orangnya sekarang dia masih nyantri di pesantren di Indonesia. Nyatanya sekarang bisa ketemu, ya. Jadi itu ya itu apa namanya kebesaran Allah, ya. Kalau Anda bersungguh-sungguh nggak tahu caranya bagaimana, dia menjadi apa namanya ustadz di pesantren itu luar biasa. Dia adalah orang apa namanya santri terbaik di situ, ya. Jadi di mana di sana beberapa santri terbaik itu dia akan mendapatkan beasiswa gratis ke Mesir. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini juga mentor ini gunanya seperti itu, ya. Anda cari mentor dulu. Dan mentor ini tidak harus satu. Nanti kalau Anda misalnya dengan satu mentor ini sudah merasa bahwa Anda sudah bisa menyerap ilmunya, maka Anda cari mentor lagi yang lebih tinggi lagi. Bisa bertambah seperti itu, ya. Nah, ketika Anda mencari mentor itu, maka kemudian Anda kan ada interaksi itu setiap hari, ya. Kalau dosen tentu saja Anda misalnya syukur kalau mentor Anda adalah ada di kampus Anda lebih baik, ya. Tapi kalau mentornya di luar, ya Anda harus menjadwalkan beberapa kali, sebulan sekali, ya, atau 2 bulan misalnya kalau tempatnya ada di luar kota jauh, di Jakarta misalnya, harus ketemu, ya. Nanti ada amati. Nah, khusus mentor ini, mencari mentor ini nanti Anda ada trik lagi namanya neurological levels, ya. Itu juga sudah saya tulis di platform saya, nanti kalau dicari aja, ya. Kalau nggak salah di bagian ke 7 kalau nggak salah, ya. Anda cari di TOT NLP bagian 7, ya. Itu ada cara untuk mencari mentor, itu ada dengan menggunakan sebuah tools namanya neurological level. Jadi neurological itu adalah persarafan levelnya. Jadi dia bisa mencapai seperti itu melalui 6 level. Nah, maka Anda pun juga harus melalui 6 level itu yang seperti dia lakukan. Nah, maka amati terus kita Anda ketemu 6 level itu. Dari level pertama apa, Anda amati, kedua apa, dan seterusnya. Jika sampai terjadi proses cloning. Ya, seperti itu. Ini sudah hasil riset, ya, oleh para pakar NLP bahwa ketika sudah riset sejak awal abad 20, ya, sudah di riset itu. Dulu itu merisetnya adalah dengan mengkloning pemain ski ice, ya. Pada zaman itu tuh ski ice itu diyakini oleh orang-orang, ya, adalah ini yang meriset namanya Michael Hall, ya. Yang meriset pada saat dulu itu yang namanya ski ice itu adalah olahraganya para bangsawan. Jadi kalau rakyat biasa seperti kita nggak mungkin. Itu sudah menjadi mitos, sudah menjadi keyakinan orang-orang di Eropa waktu itu. Maka Michael Hall dia nggak percaya, gitu ya, nggak percaya. Maka dia coba melakukan tadi ilmu mentoring tadi. Jadi dia dengan strategi yang tertentu gitu. Nanti Anda bisa baca di buku saya, ya, di buku saya. Anda begitu buka platform saya, nanti Anda akan lihat judul buku saya namanya Destined to be a Leader, ya. Di situ saya jelaskan sejarahnya bagaimana pertama kali modeling mentoring itu dilakukan, ya.
Jadi dengan cara dengan rupa, kemudian semua perilaku dari mentor tadi dia foto semuanya, ya direkam, kemudian fotonya itu dia potong-potong ya, filmnya dia potong-potong, dari mulai cara dia itu memasang sepatu, semuanya, semua gerakannya dia observasi semua, kemudian dia mengumpulkan sejumlah orang yang punya visi tadi, punya impian seperti Anda tadi untuk menjadi seorang pemain skate. Kemudian disuruh menirukan semua gerakan itu, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah berbulan-bulan dia menirukan itu, ternyata akhirnya juga mereka semuanya bisa bermain skate dengan baik, dan seperti Anda ketahui sekarang pemain skate itu tidak hanya bangsawan, ya, siapapun bisa melakukan. Nanti seperti itu, ketika Anda memodel mentor Anda, ya, nanti sekali lagi Anda baca di bagian ketujuh, itu maka Anda ketemu dengan orangnya, amati apa yang dilakukan, beli buku yang dia baca, ya, Anda beli juga, ya, dan Anda tanya berapa jam dia sehari baca buku, dan seterusnya Anda lakukan persis. Maka menurut survei, menurut riset yang kita lakukan, maka apapun yang dia lakukan, ya, apa yang Anda lakukan, yang dia lakukan itu, maka Anda pun akan menjadi dia dalam tempo 5 tahun sampai 10 tahun. Ya, ini. Jadi langkah kedua, cari mentor. Ya, boleh Anda kalau sekarang bisa ketemu, Anda tulis. Kalau belum, nanti Anda cari. Ya. Kemudian next yang berikutnya ya, next. Ya, langkah ketiga, sekarang Anda mulai, ya, Anda mulai install visi Anda. Ini sekarang aja bisa Anda lakukan. Anda langsung tulis di kertas Anda, ya, Anda tulis di situ. Itu huruf yang di situ Anda tulis lagi kalimat itu. Apa yang sedang saya lakukan pada hari, ya, hari ini berarti hari Kamis, tanggalnya nggak usah. Sekarang katakanlah pukul 10, ya. Hari Kamis pukul 10 lah, kayak bulan. Tahun 2030. Tahunnya boleh Anda ubah. Kalau Anda belum yakin 2030, ya diperpanjang. Kalau Anda orang yang sangat confident, yakin 2025, boleh Anda ubah 2025 dan seterusnya. Terserah Anda, ya. Saya ambil rata-rata 10 tahun itu, masa nggak bisa, ya. Mau jadi seorang ilmuwan yang hebat 10 tahun, masa nggak bisa, ya. 10 tahun itu adalah nanti perhitungan saya berdasarkan riset dari Malcolm Gladwell, ya. Ada di bagian 8 gitu. Ya, 10 tahun itu maksimal, kalau nggak bisa ya kebangetan. Artinya Anda orang yang sangat malas kalau 10 tahun nggak bisa, ya. Itu sudah yang paling maksimal. Ya. Oke, sudah Anda tulis apa yang sedang saya lakukan pada hari Kamis pukul 10 tahun 2030. Tahun boleh diubah sesuai dengan keyakinan Anda. Kemudian tulis lagi di mana dan sebagai apa. Nah, Anda saya beri waktu hanya 3 menit. Jadi ini memang kita bekerja secara otak kanan, tidak otak kiri. Tidak usah mikir terlalu rumit. Tulis saja, ya, apa yang Anda lakukan. Jadi yang dilakukan, ya, misalnya Anda tulis di situ, saya sedang memimpin rapat di ruang rektorat sebagai rektor. Tulis saja begitu. Rektor Universitas Indonesia, rektor Universitas kalau di Sumatera apa namanya itu, Andalas atau apalah itu, ya, Universitas Rio dan sebagainya, Anda tulis saja, ya, misalnya. Atau saya saya sedang memberikan ceramah hasil riset saya, ya, yang saya publikasi itu sebagai seorang penemu, ya, seperti itu, ya, di mana di depan di LIPI dan sebagainya, ya, tulis saja. Oke, saya beri waktu 3 menit. Tidak usah pakai mikir, tulis saja. Kalau mau bisnis, Anda boleh tulis saya sedang meeting dengan kementerian yang memesan produk saya, misalnya. Ya. Boleh saja. Saya sebagai seorang pemilik owner perusahaan. Oke?
Jadi nggak harus dipikir ya Pak ya? Ya, jangan, nggak boleh malah mikir, nggak boleh. Kita dengan keyakinan saja. Orang bermimpi apa ada yang mikir, kan tidak mikir. Ya, keyakinan aja, terus saja. Kalau kalau saya jadi Anda, saya mikir yang semakin tinggi lebih baik gitu. Misalnya kalau orang punya mimpi jadi presiden itu, jadi presiden dan plesetnya jadi menteri, dan saya jadi gubernur kan gitu. Kalau Anda nulisnya jadi camat gitu, plesetnya kan cuma jadi ketua RT kan gitu. Jadi mimpi itu harus lebih tinggi ya Pak ya? Iya, siapa tahu memang Tuhan tidak menghendaki setinggi itu karena kemampuan kita terbatas kan, turun dikit kan masih lumayan tinggi kan gitu. Itu malah ada gambar tangga, itu artinya begitu, Anda ambil tangga yang paling ujung aja gitu. Ya. Iya betul. Oke, kalau sudah selesai tolong saya diberi kode supaya saya lanjutkan. Sudah selesai Pak, terima kasih. Baik ya. Sudah selesai Pak, silakan. Oke, baik. Ya. Next ya, sekarang next. Ya. Next. Sudah. Ya. Sekarang kita gunakan, kita matangkan dengan namanya total models. Ya, nanti ini saya garis besar aja. Ini sekarang nggak di sini karena waktunya nggak cukup ya. Ini nggak di sini. Ini saya berikan protokolnya saja. Nanti Anda kerjakan nanti setelah webinar ini selesai, kemudian Anda putar lagi ya. Ini di platform saya juga sudah ada ya. Total model itu bukan nama orang Toto itu. Toto itu dari kepanjangan ya. TO-nya test operate dan TE-nya test exit. Yang dimaksud sebagai test operate adalah now condition, kondisi apa nyatanya Anda saat ini. Seperti tadi yang mengatakan yang sekarang ini belum satu pun bisa menulis buku. Itu namanya test operate. Tulis aja. Belum satu pun saya menulis buku. Ya, itu seperti itu. Kemudian kalau yang sudah menulis buku, saya sudah menulis buku tapi belum diterbitkan oleh Gramedia misalnya. Ya tulis itu aja. Namanya test operate. Ini kalau nyangkut tulis buku. Belum nyangkut yang lain. Ya. Sesuaikan dengan dream tadi Anda, visi yang Anda buat tadi itu ya. Seperti itu, no condition itu. Misalnya tadi impian Anda adalah menjadi seorang rektor gitu. Sekarang pada dosen biasa misalnya. Saya sekarang dosen atau itu pun masih di masih dosen belum di kampus yang terkenal misalnya. Anda memberikan jadi dosen di kampus yang terkenal misalnya. Nah, itu Anda tulis apa adanya. Nah, test exit adalah dream Anda. Tapi yang Anda adalah ideal condition-nya. Ya. Kalau Anda tadi menulis no condition, test operate, nanti ya, di situ yang ada ya, keadaan yang alami sekarang ini apa adanya, jadi kan gampang kan, Anda bisa menuliskan keadaan yang apa adanya. Ya. Kemudian ketika Anda menulis ideal condition adalah tadi yang Anda impikan tadi itu. Ya, Anda tulis di situ. Semakin detail nanti semakin baik. Ya, makanya nggak bisa tulis sekarang. Jadi itu ada seperti tadi pada hari ini jam sekian saya sedang apa itu Anda tulis. Kemudian semakin detail lagi keadaan waktu itu. Ya, ketika saya menyampaikan, Anda tulis detailnya tentang apa yang Anda sedang terpikir sekarang ini, ya tergambar di pikiran Anda misalnya tadi sedang berceramah gitu ya. Itu ceramah tentang apa? Misalnya tadi Anda mengatakan saya ceramah tentang penemuan tentang apa yang sekarang menjadi passion Anda. Saya ingin menjadi seorang penemu apa misalnya, seperti itu. Nah, itu didetailkan dengan kondisi-kondisi. Ya. Kalau Anda menjadi pebisnis, detailkan. Saya sedang meeting di kementerian untuk presentasikan produk apa, ditulis produknya. Ya, produk ini dengan nilai sekian, ya, lokasinya di sini dan seterusnya. Itu semakin detail semakin baik. Artinya semakin detail itu semakin terbaca di pikiran kita. Ya. Nah, kemudian kalau sudah,
nanti dalam no condition maupun ideal condition itu syarat perilaku ada tulis. Jadi kalau ideal condition syarat perilaku, maksudnya perilaku yang mendukung ya. Maksudnya begini, kenapa saya sekarang ini tidak kunjung bisa menulis buku? Itu tolong perilaku Anda akui di situ, perilaku saya. Perilaku saya karena saya pelit membeli buku. Misalnya, ini paling saya baik saya ketemu dengan teman-teman dosen itu, banyak kan mereka ini beli baju itu ya, beli HP itu enak gitu ya. HP terbaru canggih keluar, tapi kalau ada buku baru dia tidak cepat beli gitu ya. Nah ini termasuk saya pelit beli buku ya. Kemudian saya malas membaca buku, saya malas ikut seminar dan sebagainya. Seperti hari ini pun juga ada seminar gratis yang ikut cuman sebagian kecil kan gitu. Yang daftar aja juga sebagian kecil. Nah seperti itu di kondisi seperti Anda tulis, Anda akui ya. Nah nanti ideal condition juga Anda tulis ya. Nanti Anda tulis di situ. Kira-kira seorang yang sukses tadi, seorang rektor dan seorang penemu ya, itu kira-kira apa perilaku apa yang membuat mereka begitu ya. Nah, itu Anda tulis di situ, Anda tulis dulu aja, walaupun Anda belum ketemu sama mentornya, perkirakan aja kira-kira mereka, kan mereka Anda tahu para profesor penemu itu nggak mungkin dia di rumahnya nggak ada buku, pasti dia terbanyak adalah buku ini. Saya ini dulu memodel saya sendiri, maksudnya mertua ya, jadi adiknya mertua saya itu dia itu sampai kulkasnya dia punya di rumah itu ada kulkas yang rusak gitu. Nah, saya kan buka kulkasnya, ternyata isinya buku. Jadi sampai kulkasnya saya isinya buku saking lemarinya itu kurang gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi Anda tulis itu perilakunya ya, perilaku yang mendukung dari ideal condition. Nah, nanti tidak seperti itu. Yang ketiga, nanti Anda rasakan. No condition sekarang Anda rasakan situasinya seperti Anda, seperti tidak enaknya seperti apa, tidak nyamannya, merasa kurang, masih kecil, masih merasa rendah diri gitu ya. Merasa minder. Anda tulis di situ perasaannya. Ya. Nah, kemudian sekarang Anda balik di ideal condition itu kira-kira rasanya seperti apa kalau Anda bisa menjadi orang yang seperti Anda impikan itu. Anda tulis di situ ya nanti ya. Ya oke, dan seperti itu aja ya. Nanti Anda kalau mau paham lagi nanti tinggal buka, kalau nggak salah itu ada di TOT NLP kelima, ya nanti ada buka lagi, ada ulang lagi ya. Saya tulis ya. Oke, next. Next. Sebentar, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Error. Sudah muncul? Ya, satu lagi, langsung satu lagi. Iya, oke. Kalau sudah, kemudian sekarang kita masuk tahap yang berikutnya adalah tools untuk modalitasnya ya. Itu begini, ini langkah yang terakhir ya. Jadi kita tuntaskan ya. Ini begini. Ini ada tools yang ini asli saya dapatkan ya. Saya tidak berani menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena bisa beda gitu ya artinya ya. Jadi tools ini begini caranya. Tools ini kita mulai bukan dari nomor 1 tapi nomor 2. Ya, satunya nomor 2 itu yang aja dukunnya begitu ya, dukunnya dari California begitu ya. Harus dari nomor 2. Tadi yang problem tadi Anda tulis tadi di no condition tadi Anda tulis di situ. Jadi realitas yang Anda akui dari perilaku Anda sekarang ini yang membuat Anda nggak pernah sukses itu Anda akui di problem itu. Anda tulis lagi. Itu masalah saya ya. Nanti Anda tulis di situ. Jadi orangnya malas, pelit gitu ya. Itu ingin nggak tahan banting. Tulis banyak-banyaknya. Ya nanti begitu. Ya.
Nanti ini Anda ulang lagi, Anda baca lagi di platform saya yang kelima ya. Kemudian setelah Anda tulis semuanya, kemudian Anda masuk ke nomor 3. Itu problems that otherwise can be solved. Maksudnya adalah dari sekian masalah tadi itu, ya, itu mana yang kalau bisa saya atasi ya, saya pecahkan, itu yang lainnya selesai. Nah, jadi itu apa namanya? Istilahnya adalah akar masalah ya, akar masalahnya. Temukan akar masalahnya. Ya, Anda cari. Ya, misalnya di mana? Oh, masalahnya intinya sebenarnya saya itu intinya tidak tahan banting, tidak tahan menderita, tidak tahan, misalnya itu ya. Itu adalah saya itu. Atau misalnya saya itu masalah saya itu sebenarnya orangnya nggak ikhlas ya. Apa-apa harus ada imbalannya ya, seperti itu misalnya ya. Seperti saya ini tidak ada imbalannya ya, itu enggak problem bagi saya, enggak problem. Justru yang membuat saya maju. Ya, buat saya maju karena saya tidak ada bedanya ketika saya memberikan presentasi dengan apa namanya ongkos diberi fee 2 jam 1 jam 2 juta ya per jamnya, sama gratis itu nggak ada bedanya. Jadi saya nggak ada problem itu lagi. Maka saya terus apa namanya kemampuan saya terus meningkat gitu, kompetensi saya. Nah seperti itu. Nah ini contohnya misalnya. Jadi saya ini terlalu matre. Ya, saya itu terlalu tadi misalnya. Jadi Anda temukan problem mana yang jika bisa Anda pecahkan, bisa Anda atasi, maka semua masalah yang nomor 2 tadi selesai, clear. Gitu ya. Ya, nanti diulang lagi di bagian kelima. Suaranya. Sinyal sepertinya. Gimana? Suara jelas, Pak. Jelas ya? Ada kendala sinyal sepertinya. Suara saya jelas nggak? Oh, bukan dari saya ya? Jelas, jelas. Halo, Hendra. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Suaranya jelas, Pak. Oke ya. Sekarang kita lanjut. Nah, setelah Anda menemukan ya, menemukan apa? Akar masalah tadi, masalah yang kalau Anda selesaikan makalahnya selesai, baru sekarang naik ke nomor 1. Itu yang ada suara itu tolong di-mute saja ya. Tolong di-mute itu yang ada suara tetangganya datang itu ya. 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 Oke. Baik. Jadi kita masuk ke nomor 1, itu bentuknya adalah future perfect ya. Perfect, what you like to have even. Ini juga bisa terjemahkan karena ini struktur bahasa seperti ini hanya ada di apa? Di bahasa Inggris ya. Di bahasa Inggris ya. Jadi akan tetapi sudah terjadi kan gitu ya. Akan tetapi sudah terjadi. Maksudnya adalah nanti ketika Anda menuliskan di nomor 1 itu, Anda merasakan bahwa itu sudah terjadi pada diri saya. Ya. Nah, apa yang ditulis di situ nanti adalah kebalikan dari nomor 3. Ya. Nanti kalimatnya nanti tolong ditulis saja dimulai dari kata ya saya telah menjadi. Ya, jadi diawali kalimatnya dengan saya telah menjadi orang yang. Ya. Orang yang apa? Itu adalah kebalikan dari nomor 3. Teman-teman sekalian, kalau Anda berhasil menulis nomor 1 ini, menemukan betul, Anda yakini bahwa itu Anda, pribadi Anda yang baru, ya, maka di situ Anda sebenarnya sudah sampai di mimpi Anda sebenarnya. Anda sudah punya perilaku yang sama dengan perilaku tadi, ideal condition. Tinggal nanti, ya, di situ adalah kekuatan Anda terus memelihara itu tadi, ya. Melihara perilaku itu. Cuma nggak kembali lagi di perilaku nomor 3. Ya. Oke, itu ya. Baik. Sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut, next. Nah, sekarang ini di bagian ke-8. Ini bagian terakhir. Jadi ini adalah kalau orang olahraga itu, orang berlomba itu adalah finish-nya. Kalau Anda berhasil yang 8 ini,
Anda akan berhasil. Ini soalnya sudah hasil riset dan sudah diterapkan di mana-mana, hasilnya sama. Jadi ingat, dalam NLP itu asal Anda tahu, semua tools maupun strategi yang diterapkan di NLP itu sudah melalui survei berkali-kali, baru diajarkan. Jadi kalau belum yakin, artinya dalam beberapa level, baik itu level akademisi, level pedagang, level bahkan anak-anak sekolah itu hasilnya sama, ya sesuai dengan skala masing-masing, baru itu presentasikan, baru itu diterapkan. Nah, ini juga hasil riset dari Malcolm Gladwell. Jadi nanti Anda putar lagi YouTube-nya di bagian 8 itu, ya. Di situ nanti Anda bisa memilih tadi pencapaian mimpi tadi, apakah Anda memang bisanya 10 tahun, ya. Jadi ini di next dulu nanti balik ya, next dulu. Nanti balik lagi ke atas. Ya, oke. Di situ adalah kalau Anda naik Grab ya, kan di Grab itu kan ada kalau Anda ada buka itu karena ada di monitor HP Anda itu kan ada peta seperti itu, kan gitu. Nah, di situ nanti ketika Anda mobil itu normal, dia nanti akan memberikan laporan pada Anda bahwa situasi normal, jalannya tidak ada macet. Tapi begitu ada perlambatan, kan itu ya, ada perlambatan pasti ada lagi misalnya macet, ada merah, ada kuning ya, ada zona merah dan kuning di situ, maka ada kelambatan berapa menit. Nah, ini sama dengan Anda. Jadi Anda bisa memilih nanti ketika Anda mau meraih impian Anda itu, Anda boleh memilih 10 tahun. Ya. Nanti tolong dihitung ya, boleh memilih 7 tahun atau 5 tahun. Nah, ini dasarnya adalah sebuah riset dari Malcolm Gladwell. Jadi Malcolm Gladwell ini meriset orang-orang yang di seluruh dunia. Jadi orang itu bisa apa? Tiger Woods yang terkenal jago golf ya. Kemudian juga Michael Jordan ya. Atau mungkin Kentucky Fried Chicken atau Bill Gates. Pokoknya yang semua yang di dunia ya, atau Rowan Atkinson ya, pelawak ya, atau penulis novel bestseller apa namanya itu yang film sulap itu apa namanya itu, yang anak muda jago sulap yang masuk sinema itu bestseller dunia itu, saya lupa itu apa namanya bukunya, yang buku isinya tentang sihir itu ya. Nah, saya lupa itu ya. Itu ataukah itu ternyata orang-orang yang itu ternyata mereka telah melampaui 10.000 jam terbang rata-rata. Ya. Telah melampaui itu. Jadi telah melampaui, melakukan pelatihan, melakukan terus dia praktek dan seterusnya selama 10.000 jam sehingga memperoleh apa namanya kemampuan terbaiknya ya, kemampuan terbaiknya. Nah, saya sudah menghitung kalau Anda ingin meraih 10.000 jam terbang itu dalam tempo 10 tahun itu rata-rata per hari kira-kira Anda 3 jam ya, 3 jam mempraktekkan, melatih skill Anda yang berkaitan dengan tadi profesi yang Anda impian tadi. Itu nanti 3 jam. Kemudian kalau Anda hanya ingin cukup saya 5 tahun saja tercapai, maka per hari Anda praktekkan pelatihan itu selama 5,5 jam. Ya, ini saya sudah menghitung ya. Sekarang naik lagi ke atas ya. Ya, naik lagi ke sebelumnya. Ya. Nah, teman sekalian, nanti Anda bisa pelajari lagi di platform digital saya yang terakhir, yang ke-8 di situ. Nah, ini ada orang yang sudah mempraktekkan, yaitu Gordon Training International. Dia sudah mempraktekkan itu dan berkali-kali dia menghasilkan para juara itu. Ya, karena di dalam
apa namanya soft competence kita ini ya di otak kita soft competence itu ternyata ada sebuah proses persarapan yang terjadi seperti ini ya. Jadi setelah proses pelatihan tadi jadi begini. Jadi ada proses yang namanya pertama adalah proses unconscious incompetent. Ya, nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah terjadinya conscious incompetent, kemudian meningkat lagi menjadi conscious competent, dan nanti kembali lagi menjadi unconscious tapi competent. Kebalikan dari yang pertama. Ini saya gambarkan anak naik sepeda. Tapi naik sepeda yang dulu ya, bukan yang sekarang. Kalau sekarang ini sudah ada sepeda yang itu yang anak tidak terasa tahu-tahu bisa ya. Ini naik sepeda ada zaman waktu saya dulu. Ya, jadi nggak ada sepeda anak-anak yang ada rodanya 3 di belakang itu ya. Yang ada roda kecilnya 2, yang standarnya dikasih roda itu bukan itu. Tapi yang sepeda orang dewasa. Dulu saya latihan itu masih pakai sepeda ayah saya. Ya. Jadi ketika saya pertama kali awalnya dulu ya sebelum saya latihan sepeda, begini. Jadi ketika anak balita, ketika dia masih usia katakanlah 1 tahun ya, maka dia ini nggak nyadar bahwa dalam hidup ini, katakan dia masih 1 tahun kurang lah, ini dia belum nyadar bahwa di dunianya ada skill namanya naik sepeda. Dia belum nyadar, jadi dia masih unconscious, belum nyadar bahwa saya nanti butuh naik sepeda dan sebagainya, saya bermain sepeda itu belum ada. Di pikirannya nggak ada sama sekali. Sama dengan Anda tadi, ketika di pikiran Anda tidak ada pikiran, tidak ada dream untuk menjadi seorang rektor, gitu, maka otak Anda tidak akan bekerja ke situ. Anda tidak ada dream untuk menjadi seorang pebisnis sukses, tidak ada dream untuk menjadi seorang penemu ilmuwan, maka di otak Anda tidak akan bekerja apapun, mati di situ ya, dia masih off. Sama dengan anak tadi, karena di otaknya tidak ada program, ya tidak ada program bahwa di dunia ini butuh skill naik sepeda, maka dia pun tidak akan minta apa-apa. Ada sepeda di dekatnya juga didiemin gitu. Namanya dia unconscious incompetent. Nah, kemudian nanti beranjak usia lebih tinggi, itu jadi namanya conscious incompetent. Dia mulai nyadar, biasanya sudah umur 2 tahun gitu ya, atau ya 2 tahun biasanya lah, 1,5 sampai 2 tahun. Nah, baru di situ dia ngelihat kakaknya, teman-temannya yang lebih dewasa gitu ya, pakai sepeda, teriak-teriak, ketawa-ketawa ya. Ya. Dia baru di situ nyadar, wah asik ya itu kakak-kakak itu ya. Gitu ya. Aduh, dengan aku bisa naik sepeda kayak dia, kira-kira kalau dibuka otaknya, direkam otaknya seperti itu. Nah, itu baru dia conscious. Karena dia conscious, maka otaknya bekerja. Ya, seperti Anda juga, kalau conscious, sadar bahwa saya harus jadi seorang ilmuwan, benar ya, penemu dan sebagainya, maka bekerja otak Anda. Tapi kalau Anda tidak ada dream, nah ini makanya gunanya dream itu di situ. Dream biasanya nggak bekerja, Anda biasa aja hidup ini yang hanya mengulang-ulang aja kebiasaan tiap hari, gitu ya. Nah, disitulah namanya dia sudah sadar, tapi incompetent, dia masih belum punya skill sama sekali untuk naik sepeda. Anak itu hanya ya paling deketin aja sepeda didorong-dorong kan gitu ya, dorong ke sana kemari kan gitu. Nah, tapi dia sudah ada kesadaran untuk skill naik sepeda. Pada saat itulah dia mulai berlatih. Seperti dengan Anda juga, sama ketika Anda sudah conscious bahwa saya harus jadi ilmuwan, maka Anda mulai tadi, apalagi Anda kemudian cari model tadi, ya, cari model, kemudian Anda mulai melakukan sesuatu yang dilakukan oleh model Anda. Nah, juga terjadi proses conscious. Yang berikutnya, dia menjadi naik levelnya menjadi conscious competent. Ya, karena proses berlatih, dia melakukan apa yang dilakukan model, maka saat itu dia mulai memiliki kompetensi-kompetensi, memiliki skill, ya, yang dimiliki orang-orang yang dia idealkan. Nah, dia mulai bisa melakukan apa yang dilakukan oleh model. Misalnya, si model tadi sudah biasa dipanggil untuk ceramah di mana-mana, ada sudah mulai melakukan walaupun levelnya nggak setinggi beliau. Karena sudah melakukan yang penting. Nah, seperti itu. Levelnya belum nasional, tapi paling nggak sudah kabupaten kota, sudah provinsi, kan lumayan. Ya, sudah diundang mulai luar daerah. Nah, seperti itu. Terus, nanti terus. Karena terus proses pelatihan terus-menerus, akhirnya Anda diundang tingkat nasional. Nah, ini juga berkaitan nanti dengan buku. Saya sendiri dulu, saya mulai conscious
income saya menulis buku itu ketika saya dulu asalnya adalah seorang 8 tahun saya jadi profesional, kemudian saya minta pensiun dini, kemudian saya buka usaha sendiri, UKM ya kecil-kecilan begitu. Nah ini juga cerita saya juga bisa Anda buka nanti di platform saya yang satu lagi. Di situ ada video saya, YouTube saya yang judulnya adalah Mandor Bangunan Menjadi Penulis Bestseller. Ya nanti Anda buka aja di platform saya ya, ketik aja di situ ya. Kalau tidak keluar itunya tambah Amir Faisal, itu masih keluar ya. Nah di situ saya ceritakan, kemudian saya buka usaha sendiri, kemudian karena UKM ya gitu-gitulah keadaannya, hanya dapat proyek kecil-kecil gitu, dan saya hanya menjadi orang biasa. Kemudian teman saya ngajak saya untuk bikin consulting, ya, karena ngelihat saya ini pinter ngomong gitu ya, saya ini pinter ngomong gitu. Jadi Pak Amir ini sebenarnya bisa karena pinter ngomong gitu, saya bisa berikan ilmunya pada teman-teman yang lain gitu. Maka ingin buka consulting. Maka saya mulai buka consulting dengan teman-teman. Tapi levelnya masih di Kota Madya gitu ya. Nah, ketika saya buka consulting itu saya mulai naik lagi tensius saya ya. Kalau saya cuman consulting hanya kelas kota ini ya saya bukan apa-apa, 10 tahun pun saya nggak candi apa-apa. Maka terpikir bagi saya untuk menulis buku. Dan waktu itu saya belum bisa langsung menjadi seorang konsultan bisnis, belum bisa, orang nggak percaya. Jadi saya jadi motivator anak-anak sekolah, anak SMP gitu ya, anak SMA, kadang-kadang perguruan tinggi, itu mahasiswa gitu ya. Belum berani saya ngajar dosen, belum berani. Jadi saya ngajar anak yang mau ujian nasional, saya ngasih motivasi. Nah, ketika saya melakukan itu, kemudian saya mulai sadar, saya harus branding. Maka saya branding, saya harus menulis buku. Yang buku itu betul-betul menjadi pikiran orang banyak. Nanti Anda boleh lihat buku-buku saya di Gramedia. Nah, disitulah saya mulai kepikir, kemudian saya mencoba menulis buku. Dan sangat berat karena pekerjaan saya yang lama kan tidak terkait dengan pendidikan. Tapi karena saya mempunyai passion yang tinggi, maka saya belajar. Buku yang saya baca itu nggak main-main. Karena istri saya guru, dia sering bawa buku dari perpustakaan. Bukunya itu quantum learning. Nah, karena waktu itu buku yang lagi ngetren itu. Kalau saya bisa ngajarkan quantum learning ini pada orang, saya laku gitu ya. Tapi ternyata pada anak-anak bagaimana, kebetulan waktu itu memang guru-guru di sekolah itu cara ngajarnya nggak enak. Dosen juga sama, seperti Anda itu kalau ngajar nggak enak sama sekali. Ya, maka saya akan motivasi pada anak-anak, dan nyatanya terus saya baca buku Potter, kemudian baca buku-buku yang lain. Saya beli buku emosional intelijen dan sebagainya. Akhirnya jadilah buku yang pertama adalah menyiapkan anak jadi juara. Itu tahun 2007 kalau nggak salah ya. Jadi 13 tahun yang lalu. Nah, nanti sejarahnya nanti saya jelasin pada sesi kedua habis ini. Bagaimana sebuah buku yang disukai oleh pembaca, oleh publik ya saat ini itu ya. Nah, itu cuma bagaimana juga saya membuat judul itu, nanti bisa jadi pengalaman. Itu ternyata buku itu baru 2 bulan sudah cetak kedua. Bayangkan buku yang ditulis seorang mandor. Ini saya mandor proyek saya sendiri ya. Mandor bisa jadi bestseller. Masuk di bestseller Gramedia. Karena di Gramedia itu kalau Anda nulis Gramedia ya, itu kemudian buku itu tidak bergerak selama 6 bulan, maka buku Anda di-drop. Atau kalau buku itu dari terbitan yang bukan Gramedia, dititipkan Gramedia, maka 2 minggu tidak bergerak, artinya hanya laku 1-2, di-drop. Nah, buku saya itu langsung habis, di stok-stok itu sudah pada minta reorder lagi ya. Jadi toko sudah minta reorder lagi ke penerbit. Maka saya masuk buku seller, cetakan kedua. Nah, ketika saya bisa menulis buku itu ya, itu semakin tinggi lagi konsius saya. Ya, ternyata menulis buku itu kok gampang gitu ya. Itu mendorong saya menulis buku yang kedua lagi. Buku saya yang kedua adalah
judulnya tadi sudah ditayangkan di situ juga ada, ditayangkan tadi sama Dr. Edi tadi, judulnya adalah Semut Mengalahkan Gajah. Itu juga dalam buat judul juga, nanti saya jelasin ya, dalam buat judulnya. Buku itu juga bestseller sampai di Jogja itu dibajak itu ya. Tinggal sampai saya nggak bisa nuntut royalti saya pada penerbit karena buku itu dibajak. Jadi memang laku keras tapi itu bajakan Pak. Gitu. Ya sudah, tapi saya bersyukur artinya ilmu saya dibaca banyak orang lah gitu, walaupun saya secara uang agak dirugikan, tetapi saya bersyukur karena pahala saya sama Allah tidak akan di-courting gitu ya. Itu judulnya Semut Mengalahkan Gajah. Jadi itulah terjadi proses sebuah kompetensi. Akhirnya saya naik pada tahap yang berikutnya adalah unconscious competence. Nah, kembali pada anak sepeda tadi. Ketika anak tadi sudah bermain-main sepeda begitu lama, anak-anak itu biasanya kan dia tidak puas dengan hanya sekedar naik sepeda biasa. Dia biasanya kumpul di taman begitu ya, di lapangan, kemudian di sana membuat jumping seperti itu ya. Ya kalau di Jakarta ada saran-sarannya, tapi kalau di kampung mungkin tidak ada. Mereka bikin sendiri. Ya nggak puas cukup hanya bersepeda dengan sepeda biasa, tapi dia bikin tanjakan, lompat, jumping dan seterusnya. Nah, ketika pada saat itu anak tadi itu yang tadinya dia tidak nyadar bahwa hidup ini butuh skill naik sepeda, sekarang dia tidak nyadar lagi, tapi bukan lagi tidak mampu, tapi sekarang nggak nyadar caranya naik sepeda, nggak nyadar lagi bahwa dirinya punya kompetensi yang tinggi, nggak nyadar lagi. Seperti para motivator yang sudah hebat, ya dia kan nggak nyadar, dia orang berdecak kagum melihat penampilan para motivator itu, padahal yang melakukan biasa saja, seperti itu. Ya, biasa saja. Sama dengan anak tadi, orang berdecak kagum, anak-anak yang lebih kecil dia akan berdecak kagum, tapi dia biasa saja, nggak nyadar lagi. Jadi nanti ketika Anda sudah pada kemampuan yang tinggi, ya, maka di situ sudah peak performance, Anda sendiri sudah nggak menyadari, orang lain sudah kagum. Juga dalam hal menulis buku tadi, kalau sudah mulai lewat jalan terbang yang di atas 5.000, 6.000, nulis itu gampang sekali. Ya, buat artikel itu hanya butuh waktu menit saja, nggak perlu jam. Ya, nulis artikel itu cepat sekali. Dan nulis itu sudah menjadi sebuah keasikan gitu ya, bukan lagi terpaksa lagi, udah asik banget gitu. Jadi kalau nggak nulis itu malah pusing. Kalau dulu mau nulis itu pusing, nggak dapat ide. Sekarang kalau nggak nulis malah pusing gitu. Jadi saya itu kalau sehari nggak upload tulisan di WA, itu saya pusing gitu. Maka tulisan saya terus mengalir. Nah, itu sudah sampai unconscious competence. Nah, nanti Anda ulang lagi, ya, nanti Anda baca lagi di bagian ke-8, ya. Oke, teman sekalian, sekarang next, ya. Sekarang kita masuk langsung ke implementasi ke penulisannya, ya. Oke. Ya, oke, di sini dulu ya. Jadi nanti simak pelatihan menulis populer ini, nanti simak ya YouTube-nya, platformnya, itu adalah pelatihan menulis populer 1 sampai 12. Nanti kalau tidak keluar semua, ditambah kata Amir, ya, karena itu memang belum banyak itunya baru ratusan kebanyakan ya pembacanya. Jadi simak lagi di sana. Jadi yang satu tadi adalah sejarah saya, juga trik untuk menembus penerbit Gramedia. Jadi yang satu itu pengalaman saya pribadi sama strateginya untuk menembus penerbit Gramedia ya. Karena buku apa yang bisa masuk, bagaimana caranya, mencari genre dan sebagainya. Sampai ke 12 itu yang di atas 10, 11, 12 itu isinya adalah trik-trik menggunakan bahasa Milton Erickson ya di situ, dan beberapa pakar lagi ya di situ. Nah begini, jadi saya ulang lagi tadi tentang mengubah mindset itu. Jadi yang kita ubah adalah gagasannya. Gagasan yang menghasilkan tadi. Ketika Anda sudah terframing menjadi akademisi, ya itu harus kita ubah sekarang menjadi seorang yang tadi penulis buku-buku yang ilmiah populer ya, penulis media itu. Nah seperti apa itu? Ya ini bisa Anda simak secara urut nanti ya. Nah
Ini ada di bagian kedua, ya. Jadi di next ya, di next dulu. Anda next. Tolong di next, Pak Edi. Ya. Jadi ternyata teman-teman sekalian, sekarang tren penulisan baru itu justru ini yang saya sebutkan ini ya, yang pertama dari Pennebaker ini ya. Pennebaker ini dia mengatakan bahwa menulis itu adalah sebuah pengakuan dosa. Nah, jadi kenapa begini? Ternyata begini. Nanti Anda bisa pelajari juga di apa namanya di platform digital saya yang tadi, yang TOT, NLP TOT tadi, yang bagian 1, saya jelaskan bagaimana cara kerja otak itu. Ternyata kita bisa mencurahkan, kita bisa produktif, ya. Itu ketika segala sesuatu itu tidak hanya menulis ya, bekerja, itu adalah passion, ya. Kemudian apa saja lah, itu karena dorongan dari batang otak, ya. Dan di dalam otak itu kemudian dia mendorong pada naluri, nanti belajar di sana, ya. Nah, ketika orang mau mencurahkan, dia tidak harus melakukan dosa, karena itu agama saudara kita ya. Kalau kita mungkin melakukan taubat seperti itu. Ternyata ketika kita ini, misalnya Anda melakukan sesuatu ya, merasa bersalah lah gitu ya, bersalah buat dosa gitu, Anda coba Anda tuangkan dalam tulisan penyesalan Anda. Tapi nanti tolong ini bapak-bapak ini jangan sampai kebaca istrinya gitu ya. Ya, baca istrinya nanti bisa gawat ya. Jadi Anda sendiri akui, ya, akui betul, curahkan. Nanti enggak tanpa sadar bisa menulis berlembar-lembar itu. Ya. Pengakuan dosa. Nanti begitu selesai menulis, ya, kemudian termasuk juga tulis itu, kemudian apa yang Anda lakukan, misalnya mulai hari ini saya akan stop, ya, tidak akan melakukan lagi, dan saya akan memperbaiki akhlak saya dengan banyak ibadah, banyak amal soleh dan sebagainya. Tulis semuanya, cara-cara Anda. Maka Anda tanpa sadar Anda menjadi seorang penulis yang bisa membuat tulisan berlembar-lembar. Nah, ini pengalaman dari Pennebaker. Kemudian menurut Bobby De Potter. Itu ini penulis quantum learning, quantum teaching-nya, juga ada quantum sukses, banyak buku yang dia tulis. Dia juga jago otak kanan di situ. Jadi menulis itu harus menggunakan otak kanan dan kiri sekaligus. Ya, karena sekaligus. Jadi ini koreksi juga untuk akademisi. Ya, mungkin ini tidak tahu entah kapan, mungkin penemunya nanti Anda ya. Jadi nanti menulis disertasi atau tesis itu nanti tidak harus cuma guna otak kiri semua. Ya. Nanti Anda bisa menggabungkan data, logika, sastra. Ya. Jadi ketika misalnya sekarang buah tulisan tentang ilmiah, tentang Lapindo misalnya, seperti itu. Nanti tidak harus Anda dengan bahasa yang kaku seperti itu, ya. Dimulai dengan kata pengantar, menyebabkan terjadinya keretakan lapisan tanah, dan sebagainya. Karena perlu Anda tuliskan secara bagaimana dampak itu bagi masyarakat, dan Anda ceritakan itu secara sastra, kalau begitu. Dan nanti akan menjadi menarik sekali, gitu. Nah, ini ternyata yang bagus seperti itu. Nah, ini juga jawaban saya juga untuk teman saya dokter tadi. Kalau Anda ingin mengubah disertasi Anda menjadi sebuah tulisan populer yang enak dibaca, maka nanti Anda hilangkan hal yang membuat orang nggak suka membaca. Misalnya begitu banyak angka, orang nggak suka. Kan gitu. Kan cukup angka, nanti kan tinggal dilihat, tinggal lihat ini, tinggal lihat kan gitu di lampiran semua. Tapi di situ nggak ada angkanya paling hanya kesimpulannya. Tapi lebih banyak Anda curahkan hal sifatnya impresif, ya, yang bisa menggugah perasaan. Nah, seperti itu. Jadi menulis itu holistik. Dan next. Nah, sekarang Stephen mengatakan begini. Sudah. Ini bedanya dengan disertasi Anda adalah, kalau Anda disertasi kan begini, Anda jelasin teori orang kan gitu. Jadi jelasin satu definisi, kadang-kadang sampai Anda gunakan 4 sampai 5 pendapat orang, kan nggak menarik itu. Kan gitu, ya. Nah, sebenarnya kalau di menurut Stephen ini, Anda tetap
tetap sama, Anda membaca literatur tetap saja. Gitu. Tapi sebenarnya literatur itu bukan untuk Anda pindahkan ke dalam buku Anda, gitu loh. Tetapi di situ dia gunakan sebagai untuk memperkaya kasar pikiran aja, gitu. Jadi Anda mempunyai banyak perbendaharaan di otak Anda, tapi tidak semua yang ada di otak Anda tuangkan, gitu. Ya. Jadi juga semakin orang banyak membaca, tentu kosakatanya semakin tambah, otomatis. Ya, saya merasakan sendiri ketika saya dulu masih buku saya sekitar masih 10, 20, dengan sekarang buku sudah ratusan, itu cara saya bicara sudah beda. Ya, gimana Pak? Ya, Oke, mohon maaf sinyalnya ya. tadi. Oke, Oh lanjut. ya, bentar. Oke, kita lanjut. Ya. Jadi nanti begini, nanti Anda juga baca juga di blog saya tadi yang sudah saya kirim di grup di WA itu. Jadi begini, kita balik. Jadi nanti kalau Anda mau menulis buku yang akan disukai banyak membaca adalah, jadi bukan Anda menjelaskan teori orang, tetapi Anda menjelaskan tadi gagasan Anda. Ya. Kemudian gagasan Anda itu baru Anda perkuat dengan referensi gitu. Contoh begini misalnya, gampang sederhana. Misalnya Anda mau mengatakan seorang anak yang dididik dengan cara kekerasan akan menghasilkan perilaku kekerasan. Misalnya seperti itu. Itu kan nggak usah para ahli pun, nggak usah pakar pun, tentu kan tahu, ya kan? Semua orang kan tahu. Tetapi kalau itu yang mengatakan Anda, orang tidak akan percaya. Nah, maka dari situ Anda membutuhkan, walaupun itu Anda sudah tahu dan Anda sudah melakukan survei, ya, bahkan Anda sudah mempunyai beberapa kasus-kasus, tapi Anda harus mengutip sebuah teori dari psikolog. Psikolog mengatakan begini. Nah, itu gunanya referensi seperti itu. Tapi ada nggak buku yang tanpa referensi? Banyak. Buku-buku yang sukses bisnis, ya, nggak ada referensi itu. Buat apa referensi? Wong yang bikin referensi aja dia malah nggak punya pengalaman itu, ya. Nah, itu semuanya adalah referensi pribadi, jadi nggak ada sepotong pun referensi. Tapi buku itu dibaca orang, ya. Jadi gunanya referensi itu adalah hanya untuk penguat kalau Anda memerlukan. Tapi Anda nggak memerlukan, tidak perlu, ya. Nah, seperti itu. Kemudian Colin Rose, ya, itu mengatakan bahwa bahasanya mengalir. Jadi ngalir aja, ya sudah seperti Anda bicara saja, cuman agak diperhalus kalimatnya, di struktur bahasanya diperbaiki. Ya seperti saya bicara ini. Nanti Anda baca buku saya, itu isinya kan kayak orang ngobrol saja, ya. Nanti Anda baca aja, ya. Bahasanya mengalir aja, dialog, melibatkan pembaca. Jadi seakan pembaca itu ikut seperti ketika Anda baca seperti orang diajak bicara, ya. Seperti itu. Al-Quran itu, kalau kita baca Al-Quran itu enak sekali karena bahasanya seperti ngalir saja, ya, seperti ngalir. Dan di situ nggak dipisahkan antara pikiran, perasaan, hati jadi satu, di situ, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ekstrim lagi, Petra Elbow, kalau ditanya apa aturan dari menulis, jawabnya adalah tidak ada peraturan, ya. Jadi ada dua peraturan, satu pertama tidak ada peraturan, yang kedua adalah mentaati peraturan nomor 1, ya, itu, ya. Jadi ada peraturannya. Oke, teman sekalian, next, ya. Oke, ya. Ini nanti bisa pelajari sendiri nanti, ya. Ini Anda sudah mudah memahami ini, ya. Jadi yang poin-poin pokok Anda sudah paham. Jadi kaitkan dengan kondisi yang aktual, ya. Kemudian kaitan pengalaman sehari-hari, ya, tadi sudah jelaskan, ya. Yang menarik itu kalau pembaca itu terlibat, ya, libatkan baca secara langsung apa yang mereka alami, ya.
Kemudian kalau bisa kenalkan ilmu yang baru, ya, ilmu yang baru. Ilmu yang baru bagi masyarakat itu belum tentu ilmu, ilmu baru bagi Anda. Mungkin Anda sudah kenal lama sekali, tapi masyarakat belum kenal. Nah, itu Anda perlu kenalkan. Banyak hal yang belum diketahui oleh masyarakat umum ya. Jadi yang namanya ilmu baru itu tidak mesti baru sama sekali, tapi mungkin ilmu itu sudah lama banget, tapi masyarakat belum kenal ya. Temuan baru sama juga temuan sudah lama, tapi masyarakat belum tahu. Ya, itu tugas Anda sebagai akademisi menjelaskan. Ya. Kemudian atau masalah itu sudah pada tahu, tapi Anda ambil sudut pandang yang lain. Seperti itu, ya. Sudut pandangnya yang baru, orang juga akan senang, ya. Oke, next. Nah, kemudian yang berikutnya adalah usahakan inspiratif. Tadi, inspiratif tadi dia akan membuka batang otak tadi. Ya. Inspiring ya. Jadi makanya di situ ini Bobby De Botter mengatakan ya, bahwa impresi itu lebih cepat dibanding pengetahuan. Jadi impresi itu kesan. Ya. Itu kalau jago-jago marketing itu kan dia pintar sekali menampilkan kesan dari produk itu. Ya, kesan produk itu sudah dari kemasannya sudah dibentuk kan gitu. Namanya produk sudah keren itu. Itu namanya impresi. Ya. Nah, rokok itu adalah produk yang dimainkan dengan impresi. Ya, sebenarnya bukan kalau inti produknya rokok itu kan tembakau yang dibakar. Coba sekarang kalau rokok itu dari dulu itu dikenakan sebagai tembakau yang dibakar, orang nggak akan suka rokok. Tapi karena dengan impresi, dengan iklan yang orang yang hebat naik gunung pakai mobil yang keren gitu ya, naik mobil jeep yang keren seperti itu, ya. Nah itu kemudian impresinya, wah merokok itu hebat. Jadi yang sebenarnya nggak ada hubungannya antara inti produknya dengan impresinya. Ini kejahatan rokok di situ. Ya. Nah, tapi kalau Anda sebagai buku tentu saja inspiratif itu sesuai dengan isinya kan gitu ya. Nah ini maka kekuatan impresi itu 80% ya menurut para pakar, 80% mempengaruhi orang ya dalam sesuatu konten. Ya, maka yang dikatakan impresi lebih cepat ditangkap daripada pengetahuan. Nanti Anda pun ketika ngajar juga sekarang ubah. Ketika Anda ngajar itu jangan tekan pada kontennya, tapi impresinya dulu. Ya, Anda cari YouTube, cari apalah gitu ya. Anda putar dulu di situ ya. Kemudian baru Anda bicara. Nah, impresinya sudah masuk dulu. Ya. Kemudian unik itu beda ya. Syukur kalau bisa unik itu bahkan nggak ada yang nyaingi ya. Ini buku-buku ini biasanya bisa nembus critical error. Saya ulang lagi, critical error itu adalah critical area itu di otak kita ini ada namanya antara tadi otak yang bawah sadar tadi ya, batang otak tadi dengan otak kritisnya. Otak kritis itu ada di limbik di kortek ya, ada di otak di atas ini. Itu ada namanya daerah critical area. Seperti tadi, misalnya kalau orang membaca buku ilmiah ya, buku kuliah itu namanya apa itu? Itu orang kan sudah mikir, misalkan begitu Anda suruh fotokopi atau suruh baca ini kan mereka pasti sudah merengut kan? Karena itu critical area dia masuk. Makanya buku-buku ilmiah itu nggak menarik dibaca. Maka mereka sudah menolak. Nah, gitu. Nah, ini maka kalau Anda ingin buku itu baru baca judulnya sudah menarik, itu maka Anda bisa menembus critical area tadi. Jadi yang pertama adalah inspiratif, dan yang kedua unik. Orang suka unik. Dan tiga sensasional. Sensasional itu lebay ya. Lebay tapi yang disengaja gitu kan. Ya, lebay tapi yang disengaja. Kontroversial itu lawan arus ya. Nanti Anda bisa putar lagi ya di ini waktunya sudah hampir 1 jam ya. Hampir 1 jam, nanti diputar lagi di platform saya tadi yang menulis populer pasti bisa ya. Misteri ya, ada misteri, kemudian problem solving dan ikuti tren ya. Next, oke. Ya, langsung ke contoh saja. Nah, contoh saja. Next.
Ya. Ya, oke, ya. Nah, itu membuat judul, ya. Nanti buat judul nanti juga di sana. Jadi tadi saya jelasin ya. Jadi judul itu tadi Anda kesan itu lebih cepat ditangkap timbang konten, ya. Naik lagi, langsung contoh bukunya aja, naik lagi. Itu ini sudah ada di platform, nanti tinggal apa namanya diputar lagi. Ya, contoh aja ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh 2 buku ya. Ini masih ada, tapi ini 2 buku ini sekarang tinggal e-book ya. Tinggal e-book. Anda ketik aja di ebookgramedia.com. Kemudian Anda ketik judulnya. Atau kalau di platform saya itu sudah ada. Itu tinggal klik aja ya. Klik aja nanti keluar semua ya. Dibuka aja itu yang ada tanda panah turun sebelah kanan, itu Anda klik nanti keluar ini ya judul ini ya. Nah, ini judulnya bagian gairah anak berprestasi. Di situ gairah sama prestasinya dikasih warna merah. Padahal buku itu buku tentang bagaimana ngajar ya. Coba kalau saya tulis buku itu judulnya adalah strategi mengajar. Menarik nggak? Orang nggak menarik, udah banyak kayak begitu. Tidak menarik ya. Nggak menarik kan? Strategi mengajar, metode apa, menurut apa, walaupun itu orang nggak menarik. Tapi karena ada kata gairah, itu nggak ada orang nggak suka dengan gairah itu ya. Ya, Anda tentu paham sekali ya, gairah itu apa maksudnya gitu. Kata gairah itu begitu nempel di pikiran orang, kata gairah itu. Hal yang sangat, ditunggu-tunggu ya, gairah itu ya. Gairah apa saja ya, jangan negatif ya. Gairah itu gairah mau belanja, gairah mau makan kan gitu ya. Ya, okay. Prestasi, hampir kata prestasi hampir ada di semua pikiran semua orang yang terpelajar kan gitu, prestasi itu ya. Nah, seperti itu. Nah, apalagi di situ nanti kalau Anda buka bukunya itu kayak Anda seperti baca novel. Ya, seperti baca novel. Jadi nggak terasa saya tahu sudah sampai halaman tengah. Itu pengalaman dari orang-orang yang membaca buku mengatakan begitu. Saya itu lupa kalau membaca buku ilmu populer gitu loh. Saya kira satu sudah baca novel. Karena dari awal kan saya ceritakan istri saya sendiri ya di situ ketika istri saya itu kebetulan dulu 10 tahun yang lalu itu ngajar di daerah pegunungan, orang Dieng ya di situ. Perjalanan dari rumah itu 2 jam. Berangkat dari rumah jam 5 pagi. Dia sedang bulanan, dan mens. Bayangkan, perutnya sakit, mules, naik bis di daerah pegunungan, rasanya seperti apa gitu. Dia kalau andaikan nggak janji dengan murid-muridnya, jadi secara itu muridnya itu masih anak desa-desa itu ya, masih sederhana sekali, ya. Itu udah janji. Jadi dia itu, anak-anak itu, kan dia tahu di kota itu ada film Laskar Pelangi waktu itu. Dia tuh minta, Bu, tolong Bu, sewakan video gitu loh. Anak itu patungan satu anak 2.000 perak. Jadi receh 2 perak itu di desa masih laku. Di sini 500 perak aja udah nggak mau kan. Di sana masih laku itu. 200 itu masih laku. 200 perak ya, bukan 2.000, 200. Ya, di sini 500 sana dikasih ngamen itu Anda kasih 500 sudah dilemparkan ke muka Anda itu kalau dikasih 500 perak kan gitu ya. Nggak laku, ada di jalan itu di desa masih laku. Mereka urunan perak, akhirnya bisa pinjam VCD. Dan dia udah janji hari Sabtu, karena tiap hari Sabtu itu memang dibolehkan sama sekolah itu untuk kegiatan yang dipercaya kreatif. Jadi belajar khusus hari kreatif, Pak. Saatnya membaca film saat itu gitu. Dia udah janji. Kalau sampai saya nggak berangkat hari ini karena sakit, itu dia bayangkan betapa kecewanya anak itu. Saya ceritakan itu dalam cerita itu. Ya. Dan istri saya itu, karena dia menerapkan pembelajaran seperti yang saya anjurkan, ya, dan saya juga training guru, itu anak-anak lain itu kadang-kadang ada anak lain yang sudah jam pulang, tapi istri saya masih ada. Itu anak lain itu pada nonton di jendela itu kelas lain itu. Karena pada senang cara ngajarnya istri saya. Sehingga istri saya mendapatkan predikat guru terfavorit ya.
Itu. Nah, itu buku itu seperti itu. Jadi saya ceritakan sebagai novel dan gairah itu saya bahas betul secara ilmiah tapi dengan gaya otak kanan. Nanti silakan Anda kalau ingin lihat contohnya ya, silakan download ya. Nggak mahal ya. Hanya sepiring semangkok mie ayam ya itu. Nah, ya. Yang semut mengalahkan gajah juga begitu. Ya, ini judulnya saja orang sudah tertarik gitu. Orang penasaran gitu seperti apa. Saya berkali-kali dulu waktu itu diundang untuk presentasi di radio-radio ya. Radio-radio untuk presentasi itu. Semua orang tertarik ya. Nanti juga Anda baca dari halaman pertama itu Anda seperti baca novel. Ya, dibaca novel. Nggak terasa sampai di tengah terus nggak terasa. Baru ada ilmiahnya itu nanti saya masukkan gitu ya. Terus saya cerita lagi seperti itu. Oke teman sekalian. Nah ini juga. Nah sekarang ini buku yang terakhir ini. Karena saya mulai 2014 itu saya mulai convert ya. Saya dulu itu saya masih lebih banyak ke pendidikan sama leadership ya. Saya mulai masuk ke bisnis itu mulai 2014. Jadi saya sudah nggak nulis lagi. Sejak 2014 saya nggak nulis lagi tentang pendidikan, tapi saya nulisnya saya tentang bisnis dan leadership, komunikasi. Nah, di sini buku tiba-tiba dari bos. Ini sebenarnya buku ini tentang manajemen perkantoran. Coba kalau saya tulis judulnya manajemen perkantoran, ada mau ambil nggak di toko? Nggak ada. Apa menariknya gitu loh. Tapi saya tulis itu tiba-tiba jadi bos. Itu yang bawah itu tambahan dari penerbit itu ya. Saya nggak ada tambahannya tenang ini yang harus Anda lakukan, nggak saya tulis. Tapi tiba jadi bos. Buku ini sasaran saya adalah mulai dari para direktur, manajer, supervisor yang jumlahnya ada jutaan ya seluruh Indonesia itu ya. Orang-orang yang jadi manajer, jadi supervisor itu mereka impiannya pasti jadi bos. Kan gitu, baik di swasta maupun di cyber semuanya pengen jadi bos. Kata bos masuk dalam pikiran orang itu, kan gitu. Apalagi digambar dengan gambar itu bos itu sebenarnya yang saya nggak suka itu merokoknya itu ya. Banyak yang kritik saya, Pak Amir suka rokok ya, kan gitu. Wah itu penerbit yang bikin Pak, gitu. Dulu juga kebetulan nggak dikirimkan ke saya, biasanya dikirimkan ke saya dulu untuk dikritik gitu. Bos itu enak duduk kaki di atas meja kan seperti itu ya. Sebenarnya nggak begitu juga sih ya. Nah itu orang masuk itu. Dan sebenarnya tiba-tiba. Dan tiba-tiba itu adalah memang ketika nanti Anda baca di situ, ini adalah ketika orang tiba-tiba ini pengalaman pribadi saya ya. Ketika dulu saya masih bekerja, saya diminta menjadi kepala cabang, kepala pribadi. Ya seperti true story. Nah ini juga dari judul orang sudah menarik. Apalagi nanti di dalamnya Anda baca di situ, itu juga pengalaman pribadi. Nah sekarang yang Waking Hypnosis, ini kenapa bestseller, itu ada bulatan itu, 100% praktek. Di samping Waking Hypnosis itu, saya hampir ketik di Google nggak ada, judul buku seperti itu nggak ada. Ya, jadi itu buku pertama saya, buku pertama ada nulis Waking Hypnosis. Lainnya itu judulnya beda-beda, jadi judul itu sudah unik. Kemudian tambahan di lingkaran itu 100% praktek. Biasanya buku-buku hipnosis yang ada di Gramedia itu umumnya pelit. Pelitnya di mana? Satu buku yang kira 200 halaman itu isi prakteknya cuma hanya paling ya 10-20 halaman. Ya, hanya 10%, paling tinggi 20%. Nah, buku saya ini dari nol, dari halaman pertama sampai terakhir isinya praktek semua. Jadi saya memang platform digital juga saya gratiskan gitu ya. Padahal kalau NLP itu Anda kalau mau ikut trainingnya mahal ya, mahal. Hipnosis apalagi mahal. Ya, di sini saya gratiskan. Jadi itu juga saya buka semuanya, silakan aja. Bagi saya ilmu itu bukan untuk dijual ya. Ilmu itu untuk saya bermanfaat bagi orang dan bagi saya sendiri. Nah, oke teman sekalian di situ ya. Nanti Anda ulang lagi ya, sudah terakhir ini. Jadi Anda bisa belajar bagaimana membuat judul, nanti lebih detail lagi di platform saya. Baik, silahkan. Sudah lebih dari 1 jam saya bicara. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan. Sementara kami kembalikan kepada Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Amir, luar biasa sekali.
Nah, ternyata memang dalam kehidupan kita itu perlu dream tadi. Ada impian, ada target, ada planning. Nah, ini sebagai pengalaman juga saya share kepada kawan-kawan yang 25 orang yang hadir ini. Nah, ketika kita punya impian, misalkan ini pengalaman pribadi saya. 4 tahun saya harus selesai doktor gitu. Dari tahun 2014. Alhamdulillah dengan impian, saya tidak tuliskan hari Kamis, jam sekian saya harus wisuda, tidak saya tuliskan. Tetapi saya impian 4 tahun ini, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Begitu juga di S1 saya dulu. Nah, saya bukan orang termasuk orang pintar. Saya biasa-biasa aja, Pak Amir. Memang impian itu menggerakkan kita. Jadi kalau satu lagi, ini pengalaman juga buat kawan-kawan yang lain ini. Misalkan menulis paper di dunia di jurnal internasional itu susah, di Q1, Q2 susah. Tetapi kita punya impian, saya harus bisa. Orang lain kenapa bisa? Nah, NLP itu salah satunya adalah mengubah perilaku, mengubah cara berpikir kita bisa menggerakkan kita. Ini luar biasa, saya baca NLP baru semalaman. Nah, luar biasa juga nih. Nah, walaupun ada pro kontra NLP ini dari beberapa orang ini. Oh, NLP itu kan adalah sebuah metode, Pak Roni mungkin tahu nih. Metode ilmiah yang tidak ilmiah katanya, seperti apa. Mungkin ada pro kontra juga. Tetapi ya kita butuh yang dream tadi, itu penting. Dan itu pengalaman juga ini. Nah, kepada Bapak Ibu yang peserta luar biasa, walaupun 25 orang kita jalan, 24 orang sekarang hadir, silakan bertanya kepada Pak Amir sebagai Master Trainer NLP ini. Jika ada hal-hal yang disampaikan atau pengalaman, berbagi pertanyaan boleh juga. Ya, silakan Bapak Ibu. Langsung saja bertanya, nggak usah di-chatting. Karena kita sedikit, saya beri kesempatan. Silakan. Dari Pak Endra ada? Silakan Pak Roni Afrizal. Saya tidak unmute ini. Pak Endra, silakan di unmute Pak Roninya. Sudah, silakan Pak Roni. Baik, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya Pak, sharing pengalaman dan ilmu dari Pak Amir yang barusan disampaikan. Pertama mau bertanya tentang ini Pak. Tadi sudah disampaikan tentang pentingnya menjaga mindset gitu. Tapi di pengalaman saya pribadi nih Pak, ketika mindset dan mimpi kita itu katakanlah sudah jelas, sudah ada, tapi digerakkan pas di actionnya itu kurang gitu. Pas di actionnya kurang. Dan saya tipikal orang yang akan lebih produktif untuk bergerak, berubah kalau punya teman-teman yang sama, yang sekapal, setujuan seperti itu. Jadi kira-kira dari pengalaman Bapak, bagaimana menyikapi kondisi, ya saya bilang mental block saya yang seperti ini gitu. Terima kasih. Oke, iya. Ya silakan langsung aja Pak Mir. Ya. Sebelum saya jawab Pak, siapa namanya? Pak Roni Afrizal. Pak Roni ya, Pak Roni. Saya ingin tadi sedikit nyampein masalah kontroversi ya, diskursus NLP ya. Jadi memang ada dua ya dari kursus. Yang pertama adalah ada kalangan ustadz tertentu yang dia menolak NLP. Ini dia bahkan itu seorang dokter psikologi ya. Dia mengatakan itu adalah produk Yahudi gitu. Jadi ya, seperti itu ya Yahudi. Ini jawaban saya adalah bahwa NLP itu sebenarnya hanya sebuah tool saja. Ya, sebuah tool. Seandainya mau diangkat pun itu dia hanya maksimal hanya sebuah manajemen aja. Bukan teori manajemen ya. Jadi sebuah ilmu itu kan teori ya. Jadi NLP itu sebuah manajemen aja. Manajemen berpikir saja gitu ya. Jadi tadi betul bagaimana mengubah konstruksi berpikir, pola pikirnya ya, karena dari pikiran itu dia akan menghasilkan sebuah tindakan menghasilkan habit.
Kan gitu. Masalahnya di situ. Jadi ini seperti itu. Maka tidak ada yang namanya kayak Google misalnya ya, Google. Nggak ada Ustadz yang nggak pakai Google, saya yakin nggak ada. Ya. Jadi Google itu hanya tools saja, gitu. Ya. Kalau mau diangkat lagi, paling dia hanya ya sebuah informasi teknologi informasi saja kan gitu. Mau diangkatkan gitu. Kan nggak ada teori tentang informasi kan nggak ada, gitu loh. Jadi ilmu alat kalau dalam bahasa Al-Ghazali namanya ilmu alat. Jadi kenapa harus dibenturkan gitu? Sesuatu yang tidak setara gitu loh. Jadi jangan dibutuhkan dengan Islam dong kan gitu. Islam kan tinggi banget gitu loh. Ini levelnya sangat di bawah sekali gitu loh. Ya seperti itu. Jadi seperti kalau NLP itu seperti Google aja. Cuman kalau Google itu dia ada di laptop. Tetapi kalau NLP itu ada di otak. Padahal otak itu kan lebih komputer dibandingkan komputer gitu. Kata teori otak itu hampir setara dengan komputer di lantai gedung berlantai 100. Jadi kantor berlantai 100 itu isinya komputer semua ya, yang canggih, itu sama dengan setara dengan otaknya manusia gitu. Jadi cuman itu aja, cuman bagaimana tadi program menginstal gitu aja, cuman itu aja. Ini yang pertama. Kemudian diskusi yang kedua adalah tadi ini banyak ini kalangan psikologi juga gitu, kalangan psikologi dia mengatakan ini bukan memang bukan ilmu, saya bilang begitu. Jadi Anda sudah salah dulu kalau mengatakan ilmu itu ilmu. Ilmu itu hanya tools gitu. Ya. Jadi begini, tidak dengan psikologi. Dengan gambaran seperti ini. Orang masuk sebuah ruangan yang nggak ada jendela, nggak ada pintunya ditutup, nggak ada jendelanya, malam hari, kemudian lampunya mati. Ya, gambaran siang hari boleh lah, siang hari, lampunya mati. Gelap sekali, ruangan itu gelap sekali. Nah, ilmu psikologi, dia akan membahas kenapa terjadi kegelapan. Kegelapan itu bukan di luar ruangan, tapi di dalam ruang hidup manusia, dalam ruang pikiran manusia. Dia akan ungkap dulu, akan disurvei dulu yang menyebabkan kegelapan dari ruangan itu. Nah, NLP dia nggak peduli apa yang menyebabkan gelap. Dia hanya cari saja ada lubang. Misalnya ada lubang gentengnya bocor atau apa gitu ya, plafon atau genteng kayunya retak dan sebagainya. Dia cari aja, fokus pada lubang yang namanya psikologi positif ya, jadi positif psikologi ya. Jadi dia hanya mencari titik yang itu aja, fokus di situ, selesai kan gitu. Asal dia menemukan titik terang kan selesai. Jadi nggak peduli lah belakangnya. Jadi kalau kita menerapi seseorang itu, misalnya orang perokok ya. Saya biasa perokok itu alhamdulillah kalau orangnya hubungan kuat, 15 menit selesai, 10 menit saja selesai. Pecandu rokok yang 2 bungkus rokok, kita tangani kira-kira 10 menit, insya Allah, kalau orangnya hubungannya kuat, selesai. Tapi kalau psikolog, dia ada konsultasi psikolog untuk menghilangkan kesadaran rokok, bisa berbulan-bulan Anda belum sembuh. Di situ, ya, dari itu ya. Baik, sekarang saya ke Pak Roni. Jadi gini Pak, nanti Bapak buka lagi ya di platform digital saya ke-7 ke-8 ya, 7-8 yang cari model itu ya, 7-8 7-8 kalau salah ya, pokoknya ada model dulu. Jadi pertama Bapak cari model. Jadi memang butuh sukses, butuh kerja keras ya. Jadi nggak ada orang proses sukses yang dijual murah itu tidak ada. Pasti mahal, biayanya mahal, upaya mahal. Ya. Saya dulu model sudah ganti-ganti. Bahkan model saya yang pertama dulu, sekarang sudah mau model saya malahan. Jadi bisa begitu. Jadi model saya pertama itu dulu, motivator itu sampai hari ini belum bisa menulis 1 buku pun. Saya bisa menulis 15 buku, maka dia gantian menggunakan saya sebagai model. Ya. Jadi nanti Anda cari model dulu, siapa itu. Anda harus sering ketemu dengan model itu. Kemudian nanti Anda pelajari yang di bagian 7 itu, bagaimana cara memodelnya. Ya, jadi lakukan apa yang dilakukan model. Nah, upaya untuk berinteraksi dengan model ini kan membuat Anda bergairah. Kemudian Anda praktekkan yang nomor 7 itu. Memang niatnya latihan. Jadi nggak ada lagi istilah Anda
apa namanya nunggu moodnya, nggak ada. Namanya latihan. Kalau orang misalnya mau latihan jadi gaul karate, pasti ketika ada bertarung dengan teman pasti sakit kan gitu. Jadi nggak ada istilah saya malas dan sebagainya, nggak ada. Saya tadi ada program kan, adanya program. Saya mau selesai 10 tahun, 7 tahun, atau 5 tahun. Berarti kalau Anda ingin yang katakanlah 7 tahun lah gitu, maka paling nggak 3-4 jam Anda sehari harus berlatih. Suka nggak suka, mood nggak mood, gitu loh. Ya, jadi tadi Anda pelajari lagi nomor 6, 7 dan 8, dan Anda praktekkan. Cari model ya. Ya, Pak Roni ya jawabannya. Ya, terima kasih Pak Amir. Mudah-mudahan Pak Roni bisa menangkap. Izin Pak Edi. Ya, Bu Gemuh coba tadi sudah dari awal. Silakan Bu Gemuh. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu. Masih unmute? Oh iya, terima kasih. Selamat siang Bapak Edi Safri. Senang sekali kita berjumpa di webinar ini. Bapak Edi, saya sampai sekarang belum bisa tembus menulis di apa namanya sebagai syarat khusus. Saya sudah maju ke komentar, hanya syarat khususnya yang belum bisa sampai hari ini. Ya, ini bisa kita tanyakan Pak Amir ini gimana semangat. Gimana kiat-kiatnya Pak Amir. Saya sudah pernah masuk tapi katanya skupnya itu loh tidak masuk ke jurnal yang sudah berskopus dengan SJR 0,15, cuman skupnya tidak ini sehingga ditolak begitu. Bagaimana caranya Bapak Amir? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Jadi gini ceritanya Pak Amir. Untuk menjadi seorang guru besar itu harus menulis di jurnal internasional, ya Q1 namanya, dengan SJR ada angka-angkanya 0,15. Nah, jadi Ibu ini menanyakan bagaimana kiat-kiat untuk bisa menembus jurnal internasional seperti itu kendalanya. Nah, ini masalah menulis juga. Ya, silakan Pak Amir. Enggak, di samping SDR juga sekarang diminta skup pembicaraan itu harus sesuai dengan bidang ilmu. Saya kan orang peternakan ya masuk di jurnal di peternakan yang mempunyai SJR 0,15 begitu Pak Edi. Ya. Terima kasih. Ya, kalau itu malah yang bisa jawab Pak Edi itu. Jadi kalau mau menuangkan di dalam buku yang minimal populer, saya bisa jawab gitu. Tapi kalau nyangkutnya bikin jurnal, Pak Edi yang jawab. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya minta waktunya Bapak dan Ibu. Ya, silakan. Jadi yang pertama, masalah scope ini memang yang jadi kendala awal ini di editor Ibu. Jadi pertama kita cari scope-nya itu yang sesuai. Ya. Ada apakah tulisan kita ini sesuai dengan jurnal ini? Itu di Scopus itu bisa kita cari dengan Journal Finder namanya. Oh, Journal Finder. Journal Finder. Di situ diminta judul, kita masukkan judul, diminta abstrak, kita masukkan abstrak, keyword, kita masukkan keyword. 3 itu aja kalau nggak salah, buka Scopus, Journal Finder, atau di Google ada Journal Finder itu. Nah, nanti akan diberikan alternatif, ada sekitar 10 atau 20 jurnal. Kira-kira tulisan Ibu ini cocok di mana? Jadi, itu untuk di Elsevier. Kemudian di Springer, yang lainnya juga ada kayak gitu. Journal Finder itu, tapi istilahnya beda. Nah, itu juga di YouTube saya ada itu, cara memilih jurnal yang sesuai dengan tulisan kita. Ya, nanti saya kirimkan linknya, cara mencarinya itu ada detail tutorialnya saya bikin Ibu Ayu. Oke, terima kasih banyak. Saya kirimkan ya. Saya sudah pernah mencoba itu Pak untuk Journal Finder itu ada memang, tapi saya tidak ngerti mau masuk ke sana itu nggak bisa masuk gitu loh. Oh, gitu. Terus itu kan berbayar, itu sampai 45 juta ada yang sesuai dengan ini. Ya. Animal husbandry tingkah laku ternak itu ada memang diberikan, tapi itu udah bayarannya mahal banget Pak. Ya memang diarahkan ke jurnal berbayar. Diarahkan mereka. Sampai 45 juta itu, aduh. Ya nanti kita coba diskusi di luar ini Bu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih banyak Pak Edi. Ya. Yang terakhir ini mohon maaf waktu kita agak lebih nih Pak Amir, satu pertanyaan lagi nggak Bapak? Ya Pak, silakan. Saya pilihkan ya saya lihat dulu Bu Wiwi lah. Yang terakhir Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Pak Amir, Pak Edi. Ya.
Pak Indra, terima kasih waktunya. Saya tadi nomor 1 raise hand-nya tapi tidak terlihat. Alhamdulillah Ya, dapat ya, ya. kesempatan. Saya ingin bertanya ke Pak Amir tadi mengenai TOTE. Tadi saya sudah membuat tadi beberapa yang Bapak sampaikan tadi, rencana mulai dari nomor 1, 2, 3, kemudian di TOTE tadi itu untuk kondisi saat ini itu kan new condition kan kita tulis, misalkan saya pada saat ini tidak naik pangkat sudah 9 tahun, nah seperti itu. Kemudian identifikasinya berarti itu nanti kita tuliskan kendala-kendalanya apa saja gitu ya Pak ya, kira-kira kendalanya apa, masalahnya, malas. Tapi itu kendala perilaku ya Ibu, maaf, kendala perilaku, bukan kendala administrasi ya, kendala perilaku, perilaku Ibu sendiri. Kendala perilaku ya. Nah, jadi itu identifikasi apa saja yang menyebabkan sehingga tidak dikerjakan itu ya Pak ya. Nah, kemudian yang di T-nya Pak, untuk ideal condition-nya itu dituliskan untuk mengarahkan kita untuk berbuat agar yang ini dikerjakan seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi itu kira-kira saja Bu, karena kan belum terjadi. Jadi kira-kira atau bisa juga Ibu nulis perilaku model. Kalau misalnya Ibu sudah punya model, ya. Nah, perilaku model itu tentu saja dia bisa menjadi orang hebat itu tentu didukung oleh perilaku tertentu kan. Ya. Nah, perilaku itu kan nanti Ibu ingin terkloning ke diri Ibu, betul kan? Misalnya Ibu pengen jadi rektor, Universitas Andalas misalnya seperti itu. Misalnya umpamanya, Ibu kan kemudian menjadikan dia sebagai model, ketemu dengan beliau, kemudian Ibu kan bisa memodel beliau, kan observasi perilaku beliau, kan gitu. Nah itu observasi Ibu itu Anda tulis saja di kondisi ideal. Karena perilaku itulah yang membuat seseorang bisa menjadi seorang hebat. Misalnya seperti itu. Atau penulis yang terkenal, misalnya yang sudah bestseller misalnya, bisa ketemu ya. Ibu jadikan model seperti itu. Kalau saya bisa jadi model ya cuma lewat online aja Bu. Jadi kalau model saya ada tidak jauh-jauh Pak Edi Safri, ini beliau sudah Bu, saya ketemu aja dengan Pak Edi. Memberikan banyak inspirasi bagi kami untuk memberikan contoh kayak gitu. Cuma kadang-kadang teman-teman nih sering kadang-kadang underestimate itu. Saya cocok jadi model Bu Wiwi. Cocok. Jadi yang bagus. Model itu kan bertahap Pak. Model itu bertahap. Jadi model pun bertahap ya. Jadi yang penting pokoknya model itu harus ketemu, Anda bisa observasi perilakunya. Ini seperti itu, ya. Nanti lebih detailnya nanti dibuka di YouTube yang ke-7 kalau salah ya, kalau ke-6 7. Nanti semua dilihat 1 sampai 12. Ya. Dan nanti kalau ada itu tanyakan lagi Bu. Saya tanyakan lagi di situ, ya. Di komen akan saya jawab insya Allah. Ya, baik, nanti. Terima kasih. Jadi semua ini kan sebelum dipraktekkan semua, ya kan baru dipikiran aja kan. Nanti ketika dalam praktek itu Ibu menemukan kendala, langsung tanyakan ke saya langsung, ya. Oke.